Bapak Sun Haji penjual es teh. Perang bro. Dan Gus Miftahnya. Sembako Madura itu sekarang kan udah banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, Cak TV sudah lama sekali tidak membahas tentang sejarah atau mau berbagi tentang sejarah karena ada kegiatan lain. Nah, saat ini saya khususnya dari Cak TV, saya akan sedikit membahas tentang yang lagi viral, yaitu antara pendakwah Gus Miftah dengan Bapak Sun Haji penjual es teh pada waktu itu di Magelang ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya sebenarnya ini udah berita ini udah lama banget. Cuman yang menjadi renungan saya dari kemarin banyak hal karena saya di sini perang bro, perang pikiran saya dengan hati saya gitu. Jadi gini ya, ada pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Saya tidak membahas tentang Gus Miftahnya, tapi dengan Bapak Sun Haji. Yang menjadi renungan saya, menjadi tanda tanya bagi saya, yaitu Bapak Sun Haji ini dengan mohon maaf orang yang sederhana, yang menurut berita yang saya tahu beliau rumahnya pun masih menjadi satu dengan keluarga besar. Hidupnya sederhana guys, hidupnya sederhana. Yang menjadi renungan saya, sekarang kan banyak banget nih donatur yang sudah sampai ke Bapak Sun Haji. Sampai saat ini mungkin loh, ini nominalnya mungkin bisa nyampe 1 M dari yang sudah diberitakan atau mungkin yang tidak mau diberitakan. Dan sekarang Bapak Sun Haji sudah alhamdulillah sudah melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Nah, yang menjadi renungan saya, Bapak Sun Haji ini pernah punya kebaikan apa sehingga saat ini beliau menerima semua kebaikannya. Kalau yang saya lihat, Bapak Sun Haji ini orangnya sabar. Terus pernah saya lihat dari beberapa media yang saya ketahui, Bapak Sun Haji itu rajin sodako. Nah, ini menjadi poin bagi saya. Poinnya adalah rajin sodako dan tidak katanya gini, sodako jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya duit gitu. Jadi yang menjadi tanda tanya saya dari kemarin sekarang sudah terjawab. Jadi dari kemarin saya FYP banget nih. Dari di media saya di media saya tuh FYP banget, dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook, semuanya pembahasannya yang muncul itu banyak banget. Jadi saya terus merenung, saya bisa memetik pelajaran apa dari kejadian ini, dari peristiwa ini gitu. Ternyata itu guys. Jadi buat teman-teman ini, ayo kita belajar cerdas ya. Belajar cerdas, kita bisa belajar tidak hanya di bangku sekolah. Jadi kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita. Kita bisa belajar dari peristiwa di sekeliling kita. Itu sebenarnya kalau kita mau cerdas itu ya dari sekeliling kita udah banyak pelajaran ya. Dan ada beberapa yang pernah saya temui, beliau juga tidak mau dimediasi, tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu ya. Yang dia lakukan, yang beliau lakukan, yang pernah saya temui adalah yo arep sodako ojo ngenteni sugih. Kalau bahasa Indonesianya, kalau mau sodako jangan nunggu kaya, jangan nunggu punya duit. Ya kalau kita tidak bisa bersodako atau berbagi materi, ya kita bisa berbagi mungkin pikiran, mungkin tenaga. Dan apapun yang kita lakukan dengan tujuan kebaikan, itu belum tentu dari orang tersebut.
Maksudnya gini, kita membantu atau memberikan sodakoh apapun yang kita punya ke si A, dan jangan pernah berharap si A harus melakukan hal yang sama. Contohnya Bapak Sunhaji ini, mereka tidak pernah berbuat baik, mohon maaf, Bapak Sunhaji ini tidak pernah berbuat baik kepada orang yang sekarang memberi donatur atau memberi sebagian rezekinya, dan tidak kenal, guys. Inilah kejadian yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Sunhaji itu nggak ngapa-ngapain, guys, jual es teh di acara-acara, bila juga tidak berbicara apa-apa, tiba-tiba apa, Allah itu, Tuhan itu membolak-balikkan hati manusia itu dengan ya sak kersane Gusti Allah. Hanya gambar, guys, hanya gambar loh bisa mengetuk orang se-Indonesia. Dan ini udah nyampe ke Malaysia loh. Kemarin barusan saya juga lihat itu ada salah satu warga Malaysia luar negeri itu nyampe ke Magelang loh, guys. Luar biasanya itu. Jadi ayo kita berbondong-bondong. Bagaimana caranya kita itu tetap berusaha belajar untuk tangan kita di atas. Ibaratnya kita tangan di atas. Yang nggak bisa uang mungkin bisanya pikiran, mungkin bisanya badan. Dan zaman sekarang ini susah sekali ditemukan hal-hal seperti itu. Gengsinya nomor 1. bisa gitu. Mohon maaf ini ya. Jadi jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan. Sekarang orang baik itu orang sabar kadang dianggap lemah. Nggak apa-apa. Kita dianggap lemah sebagai orang sabar enggak apa-apa. Kenyataannya sekarang yang dianggap lemah itu bisa mengetuk hati-hatinya manusia, hati-hatinya orang-orang yang tidak kita kenal. Contohnya Bapak Sunhaji penjual es teh. Beliau nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain, hanya melakukan aktivitas seperti biasanya jualan es teh kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membalikkan semua keadaan itu bisa menjadi kenyataan sangat ya yang seperti kita saksikan ini. Jadi ada banyak pelajaran. Satu, dapat pelajaran sabar, dan jangan pernah gengsi untuk melakukan apapun, aktivitas apapun untuk membiayai atau menafkahi keluarga. Apapun perantaranya, yang penting positif aja. Ya yang penting nggak nyolong gitu loh. Apapun itu, mau jualan bakso kayak, mau jualan es teh, mau jualan apapun aja, yang penting kita ikhlas mencintai pekerjaan kita. Suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Dan itu pelajaran yang bisa kita petik hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, dan negara khususnya negara Indonesia ini bisa terangkat kemiskinan ini. Dan ada pesan untuk dari saya pribadi, ada pesan untuk keluarga Bapak Sunhaji. Saya juga orang-orang biasa saja, saya juga orang perantau, saya jauh dari Madura, saya juga berada di rantauan ini. Saya juga pernah punya usaha terus bangkrut. Nah, dari situ juga saya belajar. Nah, saya ada pesan untuk keluarga Bapak Sunhaji, mohon maaf ya. Jadi ada sebuah kejadian yang dimana kita itu terkadang belum kuat mental. Contohnya mental untuk kaya, mental untuk memanajemen itu. Jadi uang sebanyak itu, saya pesan banget, uang sebanyak itu dikelola dengan sebaik mungkin. Dikelola dengan sebaik mungkin. Jangan dihabiskan, jangan dihura-hurakan, jangan dihambur-hamburkan. Ya mungkin investasi. Investasi yang paling berharga itu satu, menurut saya pribadi, beli tanah. Karena apa? Allah itu, Tuhan itu tidak buat tanah lagi. Tanah adanya cuma segitu. Tanah yang luas ini adanya cuma segitu. Tapi kalau dibelikan yang lain, mohon maaf ya, kendaraan, pabrik masih banyak, bro. Pabriknya masih banyak, Pak, mohon maaf ya. Masih buat lagi. Tahun besok, belum ada tahun besok, ada lagi yang baru itu. Mungkin ada ke perhiasan ya, karena bahan-bahan yang alamiah yang ada di alam ini itu nggak akan ada lagi ya, nggak akan ada duanya. Terbatas. Investasikan ke barang-barang yang terbatas. Kalau dari pabrikan jangan, ya beli seperlunya aja.
beli menurut fungsinya aja. Jika itu sangat berfungsi untuk panjenengan, monggo. Contohnya kayak kendaraan, ya yang penting kalau kendaraan yang penting di gas ya maju, di rem berhenti, dibelokkan kanan ya belok kanan gitu. Nanti dibelokkan kanan malah belok kiri. Itu ya. Jadi itu pesan saya untuk keluarga Bapak Sunhaji. Mungkin nanti perlu pendamping yang tahu tentang manajemen bagi teman-teman yang bisa membantu secara pikiran, ya dibantu Bapak Sunhaji ini, karena mohon maaf ya saya tidak merendahkan atau mungkin tidak yang pasti saya tidak memandang sebelah mata. Maksudnya gini, mungkin butuh bantuan secara manajemen, monggo bagi yang teman-teman yang tahu manajemen silahkan bantu Bapak Sunhaji ini. Mungkin wira swastanya yang mungkin tetap mau terusan jual es teh ya tidak apa-apa, mungkin akan lebih ya dibuatkan outlet atau apa yang lebih gede, atau mungkin dibuatkan kebutuhan sehari-hari yang paling gampang sekarang ya sembako Madura itu sekarang kan udah banyak banget. Nah, mungkin Bapak Sunhaji ini bisalah membuat satu toko yang lumayan gede, tapi nanti dibantu manajemennya, karena sembako itu kan nggak ada habisnya, pasti itu kan kebutuhan hari-hari. Itu yang untuk masukan dari saya untuk keluarga Bapak Sunhaji. Terakhir dari saya, lebih berhati-hati untuk kita semua. Apapun yang kita lakukan kita ini harus hati-hati, karena kita tidak bisa memaksakan orang di sekeliling kita itu harus suka sama kita, harus nggak suka sama kita, itu terserah mereka. Mau suka nggak suka terserah mereka. Tugas kita adalah berhati-hati setiap langkah, karena kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi pesan terakhir dari saya, mudah-mudahan ini video dapat bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau di keluarga Bapak Sunhaji, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan untuk menyinggung pihak manapun, karena ini sangat menginspirasi bagi saya pribadi, sehingga saya membuat video ini. Karena jujur saja Cak Yan TV biasanya bergerak di atau mediasi di sejarah. Jadi mohon maaf sekali sampai saya bisa mengupload ini, karena ini saking senangnya dapat ilmu baru gitu ya. Jadi terakhir dari saya akhiri dulu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.